What's up, school fans? Welcome back to Timeout. It's nice to be back in the fight. Good start. Sleep well, get back to it. We up 1-0, came and did our job. Time to get greedy now. Yo, what up Timeout gang? No more aim in jail for Steph Curry. Gila sih, Batman Robin did it again. Dan hari ini lu bener-bener merasakan sih, the Jimmy Butler effect is real. Dia bener tadi show up sih di momen-momen yang penting untuk Warriors. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan Houston Rockets di Game 1 tadi ini. Dan Memphis tiba-tiba berubah menjadi tim IBL guys. Gila, mereka dicukur habis tadi ini sama OKC Thunder, dibantai 50 poin guys. Dan Ty Jerome legacy game today. Gila, dia took over di kuarter keempat tadi ini untuk bisa membawa Cleveland juga mengalahkan Miami Heat di Game 1. Itu adalah topik-topik di kelas Timeout hari ini. And thank you so much guys sudah join me for Timeout today. Terima kasih sudah menonton Timeout. Pastikan kalian like, pastikan kalian juga nonton secara full. Dan Warriors fans yang lagi happy, pastikan kalian klik join guys. Klik join, support jadi member di tier 20.000 saja. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini bisa terus berada di YouTube dan juga membahas tentang NBA. So once again, thank you so much. Ini agak siangan sih Timeout ya, karena gue abis ini harus ke UPH guys. Ada liputan di UPH. So once again, thank you so much guys sudah menonton Timeout hari ini. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke topik pertama. Playoff Jimmy emang beda sih. Lu tadi bener ya merasakan experience di mana Jimmy Butler emang sejago itu sih, dan juga emang seorang closer sih. Tadi dia benar-benar took over the game di 2 menit terakhir, dan Warriors berhasil menggagalkan comeback dari Houston Rockets dan mencuri home court advantage setelah menang 95-85 di game 1 tadi ini. And congratulations kepada Coach Steve Kerr, dia menjadi pelatih ke-7 di NBA yang berhasil mendapatkan 100 kemenangan di playoff. Crazy statsnya, this is very crazy though. Di 3 musim terakhir, Warriors itu tidak pernah menang guys kalau hanya mencetak 95 poin aja. Jadi hari ini memang they did it with defense as well. And Steph Curry, Jimmy Butler, Brandon Podziemski scored or assisted on Warriors 82 of 95 points. That's insane. And we're not even mentioning about Draymond. No Draymond di conversation ini. And playoff Jimmy tadi emang muncul di waktu yang tepat banget, di momen yang tepat banget. Itu saat Warriors mencoba untuk close out the game di sisa 2 menit terakhir itu. Pertama, big putback dari missnya Steph Curry tadi, layupnya. Setelah itu mid-range jumper side step di depannya Alperen Sengun. That was really nasty. Dan terakhir dia nge-poke bolanya Sengun, lalu dapat assist dari Draymond for an open dunk to seal the win. Jimmy tadi filled up the stat sheet sih, 25 poin, 7 rebound, 6 assist dan juga 5 steals. Menurut gue tadi ya bedanya adalah his will sih. His will to win tuh bener-bener kelihatan banget sih. Dia tuh pengen banget tadi tuh bawa Warriors pokoknya harus ambil game 1 tadi ini. Dan kayaknya Warriors tuh udah tahu ya bahwa Jimmy ada closernya untuk mereka, bukan Steph. Steph itu bagiannya adalah untuk memposisikan Warriors di posisi yang baik untuk bisa menang di kuarter keempat. And then he just let Jimmy do all the work. Itu menurut gue sih. Dan ini juga kenapa alasannya ya Warriors mau trade si Jimmy Butler gitu loh, untuk menjadi seorang closer. Dan itu tadi benar-benar bukti nyata guys. Bukti nyata kalau si Jimmy Butler adalah seorang closer yang luar biasa. Tapi moga-moga Jimmy gak capek ya, karena 3 game terakhir ini menitnya agak gila sih. 48, 40 dan juga 42. Takutnya keluar meme yang kayak waktu di bubble gitu. Lagi senderan gitu kan di A-board gitu. Jadi takutnya itu aja sih. But tadi Jimmy juga sekali hit a shot, and then nengok ke fans Rockets bilang, "You like that? You like that?" Oh my god, that was so much fun. Itu kelas banget sih. Dan ini adalah yang kita suka ya dari playoff basketball, di mana ya kita pengen lihat juga pemain-pemain itu banyak ekspresinya, banyak trash talknya juga dengan penonton. That was just really fun. Tapi setelah itu juga kita pastinya harus kasih credit kepada Moses Moody. Moses Moody juga tadi hit a big 3-point shot in the corner. So kalau nggak salah game-nya lagi beda 4 poin tadi seinget gue. Tapi that was a really huge three from Moses Moody. And Potts juga ada 1 layup juga. So those two actually juga tadi menjadi 2 orang yang
berjasa juga sih untuk kemenangan Warriors hari ini. And Steph pastinya juga nggak kalah penting. Dia tadi di akhir kuarter keempat juga ada 3 point jauh banget guys. After dia langsung nengok ke fansnya Rockets juga bilang boom. That was classic Steph Curry. Though dia hari ini jadi top scorer untuk Warriors dengan 31 poin. And tadi juga di kuarter ketiga dia ada 3 point yang depannya Jalen Green. Itu nggak di fake guys. Itu nggak di fake, langsung diangkat miring-miring sama dia. Gue nggak ngerti lagi sih gimana caranya bolanya itu bisa masuk sih. Ini kuarter 2 juga ada sekali dia nembak jauh banget di depannya Dillon Brooks. So Steph was just doing his thing man in this game. Asik banget sih ngeliatin Steph ya. Dia bener kayak Steph in the playoff man. This is yang kita harapkan sih untuk bisa tetap entertain kita dengan 3 point-nya. And mana ini Amin Jail tadi di depan mukanya man, si Amin ditembak loh sampai si Jimmy aja in awe banget sih. Gue juga nggak tahu tuh selebrasinya apa tuh dari Steph setelah dia nembak di depannya si Amin Thompson, but that was my favorite shot of the night sih. I think Steph took it personal juga, dimana dia hanya cetak 3 poin kan terakhir lawan Rockets. Gue yakin juga dia lihat itu di mana-mana headlines ya, pasti dia kayak hari ini termotivasi banget sih untuk bisa bounce back. Dan ya Steph tembakannya sih tadi semuanya menurut gue dia yakin banget sih bolanya akan masuk sih. And it was so nice to see Steph nembak seperti itu. Tapi tadi defensive Warriors like I said, defensive boleh banget sih, dimana bikin offense dari Houston Rockets tuh frustasi banget dan juga jadi bapuk banget. Alperen Sheng sih tetap jago ya, 26 poin, 9 rebound. Jabari Smith juga oke banget tadi, 11 poin, 3 dari 3 seingat gue nembaknya. Lalu ada Steven Adams juga tadi kalau kalah 6 poin dan juga 12 rebound. 3 pemain itu menurut gue yang paling bagus hari ini untuk Houston Rockets. Tapi ya yang lainnya bangun rumah sih. Seperti Jalen Green, tough night though. Dan ini adalah first experience untuk Jalen Green ada di NBA playoff. Dia langsung 3 dari 15 guys nembaknya, hanya 7 poin aja. Ada berapa baik tuh tadi layup yang dia miss sih. Sayang banget sih dari performance dari si Jalen Green. Dan juga yang kacau banget adalah Fred VanVleet. Dan gue gak tahu kenapa Ime Udoka masukin dia untuk close the game sih. I have no idea why. Harusnya bench dia aja sih. Karena gila men, si Fred VanVleet 4 dari 19 nembaknya, 2 dari 13 3 poinnya. Gue gak ngerti gimana nih orang bisa nembak 13 kali guys. Gue gak ngerti dia bisa dapat 13 kali kesempatan untuk 3 point. Jabari cuma sekali. Aduh, gue gak ngerti lagi sih sama strategi si Ime Udoka. Tapi Pak gue tadi berharap ya si Fred VanVleet itu miss satu lagi guys, biar sama kayak tanggal di Amerika 420. Tapi sayangnya nggak jadi tuh. Tapi man, Fred VanVleet sebagai salah satu pemain yang punya pengalaman paling banyak dan juga NBA champion, harusnya sih mainnya lebih bagus sih daripada itu ya. Nggak bisa sih dia sebagai leader nembaknya sehancur itu. Tapi gue paling kecewa sama Jalen Green juga sih, karena gue tadinya expect Jalen Green will have a big game. Jujur kecewa sih ngeliat Jalen tadi sebau itu. So next game kita lihat nih apakah Jalen Green bisa wake up and drop 30 atau enggak nih. Kalau enggak, bisa-bisa Houston akan down 0-2 sih, going to Chase Center. Paul tadi juga statsnya Houston menang jauh ya, reboundnya beda 17. Mereka pun juga ada 22 offensive rebound man. 22 offensive rebound dan juga masih kalah double digit. Tapi emang tadi sayangnya mereka itu miss 9 free throws dan field goalnya hanya 39% saja. Game 2 should be really interesting sih. Nanti hari Kamis ya kayaknya baru main lagi nanti si Houston dan juga Warriors. So congratulations pada semua Dub Nation. Hari ini lumayan happy lah ya. Hari Seninnya bisa full senyum lah. Oke sih tadi ngamuk guys di game 1 di mana mereka bantai Memphis 51 poin, 131-80 skornya. Ini adalah margin ke-7 terbesar dalam sejarah NBA playoff. Paul tadi Shea cuma 15 poin loh. 4 dari 13 nembaknya and they still lose by 50. Oh, gila. Itu gimana caranya Memphis bisa ngalahin OKC? Karena after this I don't think Shea will have another bad game. I don't think so, but we will see though. Tadi malah Aaron Wiggins yang jadi top scorer dengan 21 poin, lalu ada J-Dub 20 poin, and Chet Holmgren juga double-double, 19 poin, 10 rebound. Welcome to the playoff, Coach Thomas Isalo. Gila, dia kena reality check sih pengalaman pertamanya di playoff. Tapi yang keren dari Thunder adalah walaupun mereka udah menang jauh ya tadi ya, tapi eksekusinya tuh masih high level banget sih. Crazy statsnya adalah katanya kalau Thunder tadi nggak nyetak poin di 21 menit terakhir, mereka akan tetap menang game ya guys. Sadis banget sih. Si J-Dub tadi juga sekali alley-oop di second quarter got everybody going. Di quarter kedua mereka sempat 20-0 run dan akhirnya unggul 55-22.
menurut gue Thunder ini kayaknya kasih statement sih di game pertama ini kok ya they are in the playoff man, you know they are for real gitu. Mereka bisa melangkah jauh karena kan pastinya ya banyak fans juga meragukan apakah tim muda Thunder ini bisa atau enggak nih compete di babak playoff. Tapi kalau menurut gue dengan gambaran yang tadi itu sih ngeri juga sih kalau ini OKC Thunder ya. Jujur gue nggak tahu sih apakah Memphis bisa recover atau enggak sih dari kekalahan ini. Walaupun Ja bilang ya they play really bad, but ya nggak harusnya sehancur itu juga sih. Tadi Ja cuma 17 poin, 6 dari 17 nembaknya. Dia bagus banget dijaga sama si Lu Dort. Tadi Lu Dort ada sekali yang di awal-awal dia ngeblok Ja, lalu jadi offense untuk si OKC Thunder. Dan JJJ juga hancur banget. JJJ cuma 4 poin, 2 dari 13 nembaknya. Padahal Jaren Jackson Jr. off-season ini dia eligible untuk mendapatkan 345 juta untuk 5 tahun. Gua sekarang nggak tahu Memphis mau bayar nggak nih? 345 juta untuk pemain yang hanya nyetak 4 poin saja di game 1 playoff hari ini. Malah out of nowhere yang bagus hari ini adalah Marvin Bagley, man. Marvin Bagley tiba-tiba 17 poin. Padahal dia main cuma 16 menit, tapi nembaknya 8 dari 8, terus tadi juga sempat nembak sekali dari half court, bisa masuk juga. Tapi gue nggak nemu videonya, gue malah tadi nyari. Siapa yang bisa nebak, man, kalau Marvin Bagley akan outscore Shea in game 1 of the playoff? Gak ada yang nyangka sih pasti itu gila banget, man. Marvin Bagley jadi jago banget. And Memphis cuma 2 orang loh yang double digit. Bane juga hancur tadi, 3 dari 12, nembaknya hanya 9 poin. Bane juga plus minusnya minus 51 guys. Tapi tadi Thunder guard itu semua pesky banget sih. Defense-nya benar-benar locked in banget semuanya. Cason Wallace juga tadi tiba-tiba on a fast break bisa ngedang 2 tangan guys di antara 2 pemain Memphis. Gila banget sih. Terus tiba-tiba berubah jadi Russell Westbrook. Anjir si Cason Wallace. Udah gitu si Alex Caruso juga bisa plus 30 guys, padahal 0 poin dia cuma main 12 menit. Gue gak ngerti gimana caranya Caruso bisa plus 30 sih. I think series ini sih kelihatannya sih series ini akan sweep sih, atau mungkin gentleman sweep lah by OKC Thunder. And now we move to the Eastern Conference. Miami tadi dibantai sama Ty Jerome. Ty Jerome tadi on fire banget ini 4th quarter untuk bawa Cavaliers menang 121-100 untuk mengambil game 1 atas Miami Heat. Tadi bal pelan-pelan lagi mau comeback itu si Heat, udah beda 8 poin tadi, 98-90 setelah sempat ketinggalan 16 poin. Terus tiba-tiba out of nowhere gila 10 point in a row from Ty Jerome to put the game out of reach. Ty tadi di quarter keempat aja dia 16 poin, 6 dari 7 field goalnya, dan dia selesai dengan 28 poin. Tapi untuk poin ke-28-nya keren sih, dia nembak dari jauh banget sih, almost from the logo juga sih, di depannya Tyler Hero. So Ty Jerome, he's a starter, I guess, on some teams, or maybe on Orlando Magic team. You never know. Tapi sedangkan Donovan Mitchell tadi yang led the way, of course. Jagoannya dengan 30 poin hari ini. Tapi dari awal juga Donovan Mitchell yang set the tone. Dia agresif banget untuk ngedrive. Dia agresif banget juga di defense. Tadi di second quarter sempat sama Darius Garland. Hype banget tuh pas rebutan bola sama si Bam Adebayo. But that's the kind of energy though. That's the kind of energy you need in the playoff. Darius Garland juga tadi oke banget dengan 27 poin. Gila sih, guardnya si Cavaliers sih hari ini wangi banget sih. Mereka bertiganya udah combine for 85 points. That's crazy. Sedangkan bignya Cavaliers hari ini, Jarrett Allen dan Evan Mobley fokus defense aja lah. Mereka fokus defense. Sedangkan untuk Heat, ada Bam Adebayo 24 poin dan juga Tyler Hero yang 21 points. But yeah, I feel like this is not gonna be a long series too. I think that's gonna be a quick one for the Cavaliers as well. And Boston Celtics, Big 3-nya juga struggling tapi tetap bisa menang double digit. Big 3-nya kok hanya nembak field goal-nya 34%. Tapi Celtics tetap menang 103-86 dari Orlando Magic. Derrick White tadi yang carry dengan 30 poin, 7 dari 12 3 poinnya. Kalau Derrick White 30 plus poin di playoff, Celtics rekornya 3-0 guys. So mungkin dia harus jadi focal point kali untuk offensive Celtics ya. Magic tadi malah sempat unggul 1 poin saat halftime, tapi memang di babak kedua mereka ditahan ya. Hanya 37 poin aja sama defense-nya si Celtics. Di kuarter ketiga sih mereka mulai berantakan, di mana sempat 6 kali turnover yang akhirnya bisa di-convert jadi banyak poin oleh Boston Celtics. Ya, apalagi pemain role player-nya si Magic juga nggak ada yang support Paolo and Franz sih. Paolo 36 poin dan 11 rebound, sedangkan Franz 23 poin, dan pemain Magic yang lain tidak ada yang nyentuh double digit.
hanya Jonathan Isaac aja bisa 7 poin. That's it. Hancur sih tapi tadi role player si Magic. Tapi sempat ada a little scare about Jason Tatum tadi ini sempat di-foul sama KCP. KCP kacau juga sih. Alboy Jason Tatum kayak tadi ditarik ke bawah ya sama dia. Dan akhirnya juga foul di-upgrade menjadi flagrant foul. Tadi kelihatannya si Tatum itu megang wristnya, megang pergelangan tangannya agak sakit. Akhirnya dibawa ke locker room juga untuk X-ray. Mamanya udah nungguin, men. Mamanya udah nungguin di depan locker roomnya si Celtics. Nanya ke Jason Tatum, do I need to go to the Magic locker room? Oh my God, Mama is so gangster, man. Mama don't play. Galak juga sih Mama si Jason Tatum. Tapi akhirnya Jason Tatum bisa balik lagi ke pertandingan tadi ini. Dan juga finish dengan double-double 17 poin dan juga 14 rebound. Plus Jaylen Brown katanya disuntik-suntik. Gue gak tahu disuntik apa tadi itu. Akhirnya bisa bermain setelah kita tahu ada masalah dengan knee-nya dia. And he felt good tadi katanya setelah bisa melakukan slam dunk juga 2 tangan. Dia bilang katanya udah lama main gak ngedang. Felt really good. Jaylen tadi selesai dengan 16 poin untuk Celtics. Drew sama KP hancur mainnya hari ini. Tapi untungnya ada Peyton Pritchard yang seperti biasa memberikan lift dari bench Celtics. Dia mencetak 19 poin. Defense Celtics, defense Magic tadi abis sih, dikerjain semua sama Pritchard sih. Tadi dia move on Cole Anthony. That was pretty nice. Telak banget sih kena tipunya si Cole Anthony. Belum lagi tadi juga dia ngedrive di depannya Wendell Carter Jr. Tapi emang jago banget lah si Peyton Pritchard ini ya. Kayaknya bakal 6 man sih. Feeling gue akan 6 man of the year. Oh ya, ngomongin 6 man of the year dan juga NBA udah kasih banyak finalis ya hari ini. Gue usahain gue akan bikin sih kayaknya untuk tebakan gue untuk yang menang NBA Awards maybe akan members only sih. Jadi nanti hanya untuk member mungkin gue akan coba sih kalau gue ada waktu untuk bikin tebakan gue, prediksi gue sih. Kayak harus deket-deket ini sih. Tapi kalau lihat tadi pemainnya Celtics, bintang-bintangnya pada struggle aja masih menang 17 poin. Kayaknya Magic akan susah sih untuk bisa compete melawan Celtics. Kayak emang berat untuk bisa ngalahin the defending champion. Jadi itulah timeout hari ini untuk prediksi. Prediksi gue salah mulu ya, kayak akhir-akhir ini prediksi gue gak pernah bener. Besok ada 2 game aja. Ada Detroit lawan New York dan juga ada Clippers gue lawan Denver. Gue besok berharap tetap Clippers gue bisa menang sih. So hopefully Clippers tomorrow in a kind of a must-win game menurut gue. Semoga mereka bisa colong 1 lah di Denver lah. Kalau nggak mereka akan berat banget sih. Walaupun memang seharusnya Denver yang menang sih 2 game, tapi tetaplah kalau bisa colong 1 lah biar kita feel good balik ke Intuit Dome. Jadi itulah untuk timeout hari ini. Thank you so much guys sudah menonton timeout hari ini. And once again really appreciate everybody yang sudah memberikan like, yang sudah memberikan komen, dan juga yang sudah join jadi member gara-gara video ini. Gue thank you banget sih sama kalian semua. Hopefully you guys enjoy the episode. So once again thank you so much guys for watching, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.